Bab 891 Wanita tua berrok mini. Melihat kedua benda ini, Luo Dongqing bertanya dengan penuh tanya, apa ini? Itu adalah perhiasan favorit wanita, istri Anda pasti akan terlihat lebih cantik saat memakainya. Qin Haodong bertanya, ngomong-ngomong, apakah istri Anda besar dan gemuk? Istrimu yang gendut. Luo Dongqing melotot ke arah Qin Haodong dan berkata, sudah kubilang, istriku secantik bunga, dia sangat cantik dan bahkan lebih cantik dari bulan. Melihat lelaki tua itu tidak berhenti memuji istrinya, Qin Haodong segera berkata, baiklah, mari kita bicarakan secara rinci, seperti ukuran istrimu, jadi aku bisa memilih ukuran yang cocok untuknya. Baru kemudian Luo Dongqing berkata, ukurannya tidak jauh berbeda dengan Hong Ying. Mereka mirip dalam segala hal. Kalau begitu, dia bisa memakai ukuran ini. Qin Haodong memberi Luo Dongqing sepasang sepatu hak tinggi dan rok mini. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol parfum Chanel dan berkata, aku akan membantumu sampai akhir, berikan ini padanya juga. Luo Dongqing mengambil barang-barang ini dan bertanya dengan bingung, Qin kecil, apakah ini baik-baik saja? Kau tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu kembalikan saja, kalau bukan karena bantuanmu hari ini, aku tidak akan memberimu begitu banyak hadiah. Tidak, aku percaya padamu. Luo Dongqing berkata sambil bergegas memasukkan semua barang ke dalam cincin penyimpanannya, karena takut Qin Haodong akan mengambilnya kembali jika dia tidak senang. Qin Haodong tersenyum dan berkata, kakek, penampilanmu hari ini cukup bagus, kau langsung mengusir dua lalat itu. Luo Dongqing berkata, tentu saja, tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar, kedua orang itu melanggar aturan berkali-kali, mereka tidak menganggap serius aturan akademi. Qin Haodong bertanya, apa yang dikatakan Dong Zhenhai tentang persaingan antara Akademi Utara dan Selatan? Luo Dongqing berkata, demi mempertahankan perlawanan dan mendorong para siswa untuk maju, Akademi Kura-Kura dibagi menjadi dua pada awal berdirinya, satu sisi milik Akademi Utara, sedangkan sisi lainnya milik Akademi Selatan. Menurut peraturan Akademi, setiap tahun akan ada kompetisi pertarungan antar pelajar antara kedua Akademi untuk mengetahui Akademi mana yang lebih unggul. Qin Haodong mengangguk dan berkata, Dong Zhenhai berada di peringkat ke-10 di Akademi, apakah kamu tidak takut kalah dalam persaingan jika kamu mengeluarkannya sekarang? Dong Zhenhai masih dalam tahap awal alam voiding, kata Luo Dongqing. Apa istimewanya dia, seseorang akan menggantikannya. Qin Haodong berkata, sepertinya akademi kita memiliki banyak master. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Dongqing mencibir, kamu salah, tidak banyak master di akademi kita, kamulah yang bisa menggantikan Dong Zhenhai. Qin Haodong datang ke sini karena dia ingin meningkatkan kultivasinya secara diam-diam, tetapi dia tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi apapun. Dia dengan cepat berkata, kakek, apakah kamu salah? Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Apakah menurutmu aku bodoh? Luo Dongqing berkata dengan puas, kamu bisa lulus ujian alkemis tingkat 6, itu berarti kamu setidaknya telah mencapai tahap awal alam voiding. Dan kau menyempurnakan tungku pil penghancur kekosongan, dengan bantuanmu, bahkan Fang Qionger meningkat satu tingkat, bagaimana mungkin kau tidak ikut serta? Kurasa kau setidaknya berada di tahap tengah alam voiding, satu tingkat lebih tinggi dari Dong Zhenhai, kenapa tidak? Qin Haodong menatap pria tua yang bau alkohol itu dengan heran. Kau tahu itu, bukankah kau terlalu licik? Luo Dongqing terkekeh dan berkata, tentu saja, aku adalah direktur akademi, kau tidak bisa merahasiakannya dariku. Dalam beberapa hari lagi, akan ada kompetisi mahasiswa baru, kalian harus berprestasi baik, hanya jika kalian memperoleh hasil yang baik, kalian dapat berpartisipasi dalam kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan. Qin Haodong berkata, saya tidak tertarik dengan itu. Senyuman seperti rubah muncul di wajah Luo Dongqing saat dia berkata, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sebelumnya, hadiah untuk kompetisi mahasiswa baru adalah 20.000 batu roh tingkat atas, ini bukan jumlah yang kecil, jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Jantung Qin Haodong berdebar kencang saat mendengar jumlah besar batu roh. Dia tidak bisa menyerahkan uang itu. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah uang. Meskipun dia berpikir begitu, dia berpura-pura meremehkan dan berkata, apakah aku tipe orang yang mencintai uang? Luo Dongqing menganggukkan kepalanya dengan yakin. Ya, orang tua itu terlihat ceroboh, tetapi sebenarnya dia cukup pandai dalam merencanakan. Qin Haodong berkata, baiklah, kau benar. Aku ingin memenangkan kompetisi mahasiswa baru demi 20.000 batu roh tingkat atas. Baiklah, aku sudah kenyang, aku akan mencari istriku. Setelah mengatakan itu, Luo Dongqing bangkit dan meninggalkan asrama Qin Haodong. Setelah mengantar kakek itu pergi, Qin Haodong kembali ke asramanya. Begitu masuk, dia mendapati kedua gadis itu sudah mandi. Mereka mengobrol dan tertawa di dalam kamar. Adik kecil, kamu kembali. Melihat dia masuk,
kedua gadis itu pun langsung menghampirinya dan memegang erat kedua lengannya. Merasakan nafas awet muda dan melihat empat kaki putih dan jenjang, Qin Haodong merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak memberikan kedua gadis ini piyama yang begitu seksi. Bukankah itu menyiksa dirinya sendiri? Sang penyihir kecil memegang tangannya dan berkata, "Adik kecil, apa yang sedang kamu lihat?" Qin Haodong segera mengalihkan pandangannya dan berkata, "Tidak ada." Si penyihir kecil berkata, "Siapa yang lebih cantik, kakak Xing Yue, kakak Yun atau aku?" Kalian semua cantik." Qin Haodong tidak asal bicara. Ketiga gadis itu masing-masing memiliki pesonanya sendiri. Zhao Xingyue memiliki temperamen yang mulia. Yun Qianqian adalah gadis cantik yang berasal dari keluarga sederhana. Sedangkan penyihir kecil, tentu saja, dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang seperti iblis. Masing-masing dari mereka mempunyai daya tariknya sendiri dan salah satu dari mereka dapat menjadi objek pemujaan banyak pria. Sang penyihir kecil mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, "Apakah Suster Yun terlihat cantik dalam balutan telanjang?" Apa yang kamu bicarakan? Saya seorang dokter, itu untuk mengobati penyakitnya." "Adik kecil, mengapa kau begitu gugup? Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu," kata penyihir kecil dengan gembira. "Aku hanya bertanya apakah dia terlihat baik." "Baiklah, aku lelah, tidurlah." Qin Haodong benar-benar tidak tahan dengan gadis nakal ini. Dia hanya berbaring di lantai dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan sang penyihir kecil, tak dapat ia hindari perasaan panas membara di hatinya, kemudian ia pun merasa sangat rindu kepada para wanitanya. Dia punya banyak wanita tapi dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Dia tiba-tiba menghilang. Apakah lelaki kecil itu akan merindukannya dan bersedih? Di tengah kerinduan yang tak berujung itu, ia pun hanyut ke alam mimpi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, rasa krisis yang kuat tiba-tiba membangunkannya. Namun sebelum ia sempat membuka matanya, ia tiba-tiba merasa mati rasa. Titik-titik akupunturnya dikunci oleh seseorang. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa masuk ke kamarnya tanpa bersuara? Qin Haodong terkejut. Apakah Sue Pandan yang lainnya diam-diam datang untuk membalas dendam padanya? Namun setelah dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Dengan kultivasi mereka di tahap Voiding Realm, mustahil bagi mereka untuk memasuki ruangan tanpa mengganggunya. Meskipun titik akupunturnya terkunci, rohnya masih ada. Yang membuatnya takut adalah dia tidak bisa merasakan kultivasi orang di belakangnya, yang berarti bahwa orang ini setidaknya adalah seorang master dari alam penyelesaian agung. Sekarang dia telah ditangkap, bagaimana keadaan kedua gadis itu? Orang itu sama sekali tidak peduli dengan pikiran Qin Haodong. Setelah mengunci titik akupunturnya, dia mencengkeram pinggangnya dan membawanya keluar ruangan. Kemudian dia terbang ke udara. Qin Haodong sangat gugup dengan kemunculan tiba-tiba seorang master misterius dari alam penyelesaian agung. Kultivasinya terlalu rendah sekarang. Bahkan jika dia telah meminum pil ledakan energi hebat, dia tidak sebanding dengan orang ini. Namun saat itu, aroma yang kuat memasuki hidungnya. Ini adalah aroma Channel 05. Parfum Channel yang baru saja dibagikannya malam ini. Di seluruh benua Lingwu, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan parfum ini dan itu adalah istri Luo Dongqing. Setelah memastikan identitas pihak lain, dia merasa jauh lebih tenang. Karena dia adalah istri Luo Dongqing, dia tidak akan membunuhnya, apalagi Zhao Xingyue dan penyihir kecil. Tidak heran kalau kakek tua itu, Luo Dongqing, tidak bisa kembali ke rumahnya. Itu karena istrinya begitu kuat, satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai tahap Grand Completion Realm. Namun, dia sangat bingung. Dia tidak pernah memprovokasi wanita tua ini. Mengapa dia menangkapnya? Mungkinkah dia tidak puas dengan sarannya kepada Luo Dongqing? Tepat saat ia tengah asyik menebak secara acak, orang tersebut berhenti dan dengan santai membuka titik akupuntur di tubuhnya. Qin Haodong membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah gedung bambu berlantai 2. Di seberangnya, seorang wanita dengan rok mini berdiri di sana. Wanita ini memiliki rambut berwarna perak di kepalanya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Seperti yang dikatakan Luo Dongqing, dia memang cantik dan tampak seperti penyihir kecil. Sekarang dia bisa memastikan identitas orang itu. Mengenakan rok mini dan sepatu hak tinggi. Dia adalah istri Luo Dongqing, nenek Luo Hongying. Awalnya, saat ia memberikan Luo Dongqing sepasang sepatu hak tinggi dan rok mini, ia ingin bermain-main dan melihat seperti apa rupa wanita tua itu setelah memakainya. Namun sekarang, ia tampak sangat cantik. "Wah, apa yang kau lihat? Kalau kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu," kata wanita tua itu dengan dingin. "Senior, tidak apa-apa, aku hanya merasa pakaian ini sangat cocok untukmu." Meskipun sikap pihak lain sangat dingin, Qin Haodong tidak merasakan niat membunuhnya.
Dia masih sangat santai. Wanita tua itu mendengus dan berkata, katakan padaku, mengapa kau mendekati cucuku? Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Cucu perempuannya dikenal sebagai penyihir kecil. Pemikiran neneknya juga tidak normal. Kakak perempuan tertua, tidak kakak senior, kapan aku dekat dengan cucumu, dia pikir makanan di tempatku enak, jadi dia menolak pergi dan tidak pernah membayar sepeser pun. Wanita tua itu berkata, karena kamu menyukai cucuku, kamu seharusnya tidak menggoda wanita lain. Qin Haodong benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pikiran wanita tua itu terlalu aneh. Orang biasa tidak bisa mengikuti pola pikirnya sama sekali. Senior, kapan aku bilang kalau aku suka cucumu, kami berdua paling-paling hanya teman. Cucu perempuanku tidak pernah menyukai pria manapun sejak dia masih kecil, karena dia menyukaimu sekarang, kamu pasti menyukainya. Qin Haodong tiba-tiba kehilangan kata-kata. Wanita tua itu benar-benar melakukan apa yang dia mau. Dia tidak bermain sesuai aturan. Tidak heran dia tidak membiarkan si tua bangka itu pulang selama 10 tahun. Kepribadian seperti ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang normal. Hanya Luo Dongqing, si masokis itu, yang bisa menahannya. Jika itu dia tidak akan kembali sama sekali. Wanita tua itu melanjutkan, mulai hari ini, kamu hanya boleh bersama cucuku, jaga dia baik-baik, jangan berhubungan dengan wanita lain. Saat kau kembali, usir Zhao Xingyue, pada saat yang sama, jangan berhubungan dengan Fang Qionger dan Yun Qianqian, sebagai seorang pria, kau harus setia kepada wanitamu. Qin Haodong berkata dengan getir, senior, aku sudah memberitahumu bahwa Luo Hongying dan aku hanyalah teman biasa, kami benar-benar tidak memiliki hubungan seperti itu. Omong kosong, cucu perempuanku sangat cantik, bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Qin Haodong merasa tidak bisa berdebat dengan wanita tua ini, jadi dia berkata, senior, sebenarnya aku sudah punya pacar. Bab 892 Aku tidak suka wanita. Sekarang dia ingin kembali ke bumi secepatnya dan bersatu kembali dengan para wanitanya. Meskipun Zhao Xingyue, penyihir kecil, dan yang lainnya juga sangat luar biasa, dia benar-benar tidak punya perasaan terhadap mereka. Tidak. Kamu harus menikahi cucu perempuanku. Wanita tua itu berkata dengan dingin, siapa pacarmu, katakan padaku, aku akan membunuhnya sekarang. Qin Haodong hampir putus asa. Dia pernah melihat orang yang tidak masuk akal sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti dia. Senior, kamu tidak bisa bersikap tidak masuk akal seperti ini, kan? Masuk akal, cucu perempuan saya masuk akal, selama dia bahagia, saya akan melakukan apa saja. Wanita tua itu berkata, katakan padaku, apakah pacarmu Fang Qionger atau Yun Qianqian, atau, apakah dia gadis bernama Zhao Xingyue? Aku, tidak satupun dari mereka. Di hadapan wanita tua mesum seperti itu, Qin Haodong tentu saja tidak berani bicara omong kosong. Kalau tidak, gadis-gadis ini mungkin benar-benar akan dibunuh. Lalu siapa dia, cepat beritahu aku, kalau tidak, aku akan membunuh mereka bertiga. Qin Haodong hampir menjadi gila. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di benua Lingwu? Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, senior, sebenarnya, aku berbohong padamu tadi. Aku tidak punya pacar. Karena kamu tidak punya pacar, temuilah cucu perempuanku, aku akan mengizinkanmu menikah dalam beberapa hari. Mendengar ini, Qin Haodong merasa cemas. Dia segera berteriak, tidak, senior. Wanita tua itu berkata dengan dingin, apa, kamu tidak menyukai cucuku? Tidak, cucumu sangat cantik, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya, hanya saja kita masih mahasiswa sekarang, bukankah terlalu dini untuk menikah? Di hadapan seorang master di alam penyelesaian agung, Qin Haodong merasa tak berdaya. Wanita tua itu berkata, tidak terlalu dini, aku menikahi Luo Dongqing saat aku masih sekolah. Qin Haodong bingung. Dia punya banyak wanita di dunia ini. Dia tidak mungkin menikahi penyihir kecil, bukan? Namun jika dia tidak setuju, wanita tua pemarah ini mungkin akan melakukan sesuatu. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Senior, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, jika kau ingin aku menikahi Luo Hongying, berarti kau menipu cucumu. Wanita tua itu melotot padanya dan bertanya, apa maksudmu? Qin Haodong menggertakkan giginya dan berpura-pura malu. Dia berkata, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu sekarang. Sebenarnya, aku tidak suka wanita. Aku suka pria. Pikirkanlah, jika aku benar-benar menikahi cucumu, dia akan tidak bahagia selama sisa hidupnya. Hah! Ekspresi kaku wanita tua itu berubah. Kau tidak berbohong padaku, kan? Beraninya aku berbohong padamu, aku mengatakan yang sebenarnya, pikirkanlah, cucu perempuanmu sangat cantik, aku tidur sekamar dengannya, jika aku menyukai wanita,
bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padanya sampai sekarang, kalau tidak, itu akan menjadi hal yang tidak normal. Wanita tua itu tampaknya menganggap perkataan Qin Haodong masuk akal. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Wah, lupakan saja apa yang terjadi hari ini, jika aku tahu kau berbohong padaku, aku akan mengubahmu menjadi seorang kasim." Qin Haodong hampir menangis. Siapa yang tersinggung? Dia tidak hanya harus berpura-pura menjadi gay, tetapi dia juga berisiko menjadi kasim kapan saja. Sepertinya dia harus benar-benar berhati-hati nanti. Dia tidak boleh menunjukkan emosi apapun kepada wanita manapun. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya jika wanita tua dari alam penyelesaian agung ini mengetahuinya. Tidak, aku tidak berani berbohong padamu, tapi aku memintamu untuk merahasiakannya. Pergilah, aku tidak akan memberitahu orang lain. Setelah mengetahui situasi Qin Haodong, wanita tua itu melambaikan tangannya dan langsung mengusirnya keluar ruangan. Qin Haodong keluar dan menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah keluar, dia melihat sekeliling. Ini adalah gunung di antara Akademi Utara dan Selatan, yang disebut Gunung Kura-Kura. Wanita tua itu tinggal sendirian di rumah bambu di lereng gunung. Tempat itu tenang dan menyenangkan. Setelah memastikan arahnya, ia melesat turun dari lereng gunung dan kembali ke asramanya. Ketika dia memasuki kamar, dia mendapati penyihir kecil dan Zhao Xingyue sedang duduk di tempat tidur, tampak cemas. Melihat Qin Haodong datang, Zhao Xingyue berkata dengan cemas, "Kakak Qin, kemana saja kamu, kenapa kamu tiba-tiba menghilang?" Sebaliknya, penyihir kecil jauh lebih tenang. Dia terkekeh sambil bertanya, "Adik kecil, apakah kamu diam-diam berkencan dengan kakak Yun?" Setelah dia mengatakan itu, Qin Haodong menjadi gugup. Biasanya dia akan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi sekarang lelucon seperti ini tidak bisa dibuat. Itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi Yun Qianqian. "Gadis kecil, jangan katakan itu, aku tidak ada hubungannya dengan Yun Qianqian." Si penyihir kecil menjulurkan lidahnya. "Karena kalian tidak ada hubungan apa-apa, mengapa kalian begitu gugup, apakah kalian merasa bersalah?" Qin Haodong berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin aku tidak merasa bersalah karena nenekmu yang mesum itu. Namun, dia hanya bisa memikirkannya dalam hati dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Zhao Xingyue berkata, "Kakak Qin, kemana kau pergi? Aku benar-benar takut saat melihatmu pergi, aku takut kau meninggalkanku sendirian." Sulit untuk mengatakan kemana dia pergi tadi. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Aku hanya dibawa pergi oleh monster tua." Penyihir kecil itu membuat wajah lucu dan berkata, "Kamu pembohong, tidak ada monster tua di Akademi Kura-Kura kita, kurasa kamu diam-diam berkencan dengan seorang wanita cantik." "Kamu boleh berpikir sesuka hati." Qin Haodong ragu-ragu dan berkata, "Luo Hongying, tidak nyaman bagi 3 orang untuk tinggal di sini, mengapa kamu tidak pindah saja?" Sekarang dia benar-benar takut pada nenek penyihir kecil yang gila. Jika penyihir kecil terus tinggal di sini seperti ini, mungkin akan ada masalah suatu hari nanti. Akan sangat mengerikan jika dia dikebiri oleh wanita tua itu. Saat itu, dia akan terlalu malu untuk kembali menemui wanita-wanitanya. Mendengar ini, senyum di wajah penyihir kecil tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan gugup, "Adik kecil, mengapa kamu mengusirku, apakah aku melakukan kesalahan?" Qin Haodong segera berkata, tidak, menurutku tidak nyaman jika 3 orang tinggal bersama." Tidak apa-apa kalau kita bertiga tinggal bersama, bukan? Si penyihir kecil tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menyadari sesuatu. "Adik kecil, apakah karena aku tidak memberimu uang untuk makan dan tempat tinggal di sini? Kalau begitu, aku bisa meminta uang pada kakek." Mendengar perkataannya, Zhao Xingyue pun berkata dengan nada memelas, "Kakak Qin, aku tahu bahwa selama ini aku telah menggunakan uangmu, aku akan membayarmu kembali di kemudian hari, jangan mengusirku, oke?" Dia belum mengusir penyihir kecil itu dan sekarang Zhao Xingyue datang untuk membuat masalah juga. Qin Haodong berkata tanpa daya, tidak, ini bukan tentang uang, jika kamu butuh uang, aku bahkan bisa memberimu sedikit." Wajah penyihir kecil menjadi pucat. "Itu berarti aku telah membuat adik kecil membenciku, kan, karena kau mengusirku, maka aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali." Kemudian dia keluar dari pintu dengan marah. Qin Haodong tiba-tiba menyadari masalah serius. Jika dia benar-benar mengusir penyihir kecil itu, apakah gadis ini akan mengeluh kepada neneknya? Jika nenek tua yang tidak normal itu tahu bahwa dia telah mengusir cucunya, apakah dia akan langsung mendatanginya untuk membalas dendam? Memikirkan hal ini, dia merasa itu adalah kemungkinan yang sangat nyata. Demi keselamatannya sendiri, dia cepat-cepat melangkah maju dan meraih penyihir kecil. jangan pergi, aku hanya bercanda denganmu." Penyihir kecil itu berbalik, air mata mengalir di matanya. "Adik kecil, apakah kamu benar-benar membenciku?" Tidak,
Kamu sangat imut, bagaimana mungkin aku membencimu? Kalau begitu, apakah kau tidak mengusirku? Tidak, aku hanya bercanda, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Aku tahu adikku adalah yang terbaik. Si penyihir kecil melemparkan dirinya ke dalam pelukannya lalu cemberut. Sepertinya dia akan menciumnya lagi. Qin Haodong terkejut. Meskipun dia tidak bisa mengusirnya, dia harus menjaga jarak darinya. Dia dengan cepat menghindar dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu penyihir kecil. Jangan membuat masalah, sudah hampir fajar, ayo tidur. Ketiganya berbaring di tempat tidur lagi. Qin Haodong tidak bisa tidur. Pikirannya terus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dia tidak bisa mengusirnya, dia hanya bisa menjaga jarak darinya. Di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki pil agar bisa mengurangi waktu yang mereka habiskan bersama. Tidak peduli apapun, kekuatannya adalah faktor yang penting sehingga ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika ia mencapai alam kombinasi dan meminum pil ledakan energi, meskipun ia mungkin tidak dapat mengalahkan wanita tua yang tidak normal itu, setidaknya ia dapat menyelamatkan hidupnya. Namun, pada titik ini, setiap peningkatan akan menghabiskan banyak batu roh tingkat atas. Dia membuat perhitungan dan memperkirakan bahwa dia harus menyimpan setidaknya 100.000 batu roh tingkat atas untuk menjamin keberhasilan menerobos ke tahap akhir alam voiding. Selain biaya setiap tungku pil yang disulingnya, hanya ada beberapa ratus batu roh tingkat atas yang tersisa untuknya. Tampaknya banyak tetapi jumlah batu roh yang dimilikinya masih jauh dari tujuan akhirnya. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Keesokan paginya, dia berlari ke ruang alkimia. Penyihir kecil dan Zhao Xingyue pergi ke kelas seperti biasa. Setelah seharian sibuk di ruang alkimia, Qin Haodong keluar untuk beristirahat di malam hari. Saat ini, Zhao Xingyue dan penyihir kecil belum menyelesaikan pelajaran mereka. Luo Dongqing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah memasuki pintu, dia berhenti 2 atau 3 meter dari Qin Haodong dan menatap Qin Haodong dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi aneh. Qin Haodong menyentuh wajahnya dan menatap dirinya di cermin. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan heran, apa yang kamu lihat? Kamu tidak mengenaliku. Luo Dongqing mencibir dan berkata, awalnya aku mengira kamu adalah pemuda yang sangat baik dan ingin kamu menjadi menantuku. Aku tidak menyangka itu. Qin Haodong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya wanita tua itu sama sekali tidak menyimpan rahasianya. Dia memberitahu Luo Dongqing. Benar saja, setiap wanita memiliki hati yang suka bergosip. Setelah melihat Luo Dongqing, kemarahan dalam hatinya bertambah kuat. Dia berkata dengan marah, kakek, aku sudah banyak membantumu akhir-akhir ini, namun, apa yang dilakukan istrimu, dia membawaku pergi dari sini, apakah ini caramu membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih, tidak bisakah kau mengendalikan istrimu? Luo Dongqing terkekeh, istriku cukup baik, mengapa harus mengendalikannya? Qin Haodong meliriknya. Jelas bahwa dia benar-benar dikendalikan oleh istrinya. Kultivasinya jauh lebih rendah daripada istrinya. Dia tidak bisa mengendalikan istrinya bahkan jika dia mau. Lupakan saja, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, jangan ganggu aku lagi di masa mendatang. Luo Dongqing berkata, Qin kecil, hadiah yang kamu berikan kemarin tidak terlalu buruk, sikap istriku terhadapku sudah jauh lebih baik, apakah kamu punya barang bagus lainnya, berikan padaku. Qin Haodong sangat marah. Bagaimana dia bisa membantunya? Dia berkata dengan marah, tidak, aku tidak punya apa-apa. Bab 893 Kompetisi Mahasiswa Baru. Luo Dongqing berkata, Qin kecil, kamu telah menolongku 2 kali, hasilnya cukup bagus, kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang. Situasimu sudah membaik, tapi aku hampir menjadi kasim, aku tidak ingin terlibat dengan urusanmu yang bau itu. Qin Haodong memalingkan wajahnya dan mengabaikan orang tua itu. Luo Dongqing panik saat ini. Dia segera berteriak, Qin kecil, cepat katakan padaku, apa yang harus kulakukan selanjutnya. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Qin Haodong menjadi semakin marah. Dia berkata dengan kesal, apalagi yang bisa kamu lakukan? Beli afrodisiak dan langsung ke intinya. Bagaimanapun, dia adalah istrimu. Oh, oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah berbicara, Luo Dongqing berbalik dan pergi. Qin Haodong baru saja berkomentar asal-asalan. Saat ia tersadar, Luo Dongqing sudah menghilang. Ya Tuhan, apakah orang tua ini benar-benar akan melakukan apa yang kukatakan? Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kultivasi orang tua ini cukup tinggi. Mengapa EQ-nya begitu rendah? Dia bahkan tidak tahu apakah dia sedang mempermainkannya atau tidak. Jika si tua bangka itu benar-benar melakukan itu, apa yang akan dilakukan wanita tua yang tidak normal itu? Apakah dia akan datang langsung untuk membalas dendam padanya? Tepat ketika dia tengah mengkhawatirkan hal ini,
Zhao Xingyue dan penyihir kecil datang dari luar. Yang membuat Qin Haodong semakin tertekan adalah begitu mereka memasuki rumah, cara mereka memandangnya berubah dan terasa aneh. Astaga, wanita tua itu pasti sudah memberitahu penyihir kecil tentang hal itu, lalu penyihir kecil memberitahu Zhao Xingyue. Walaupun dia tidak melihatnya, dia bisa merasakannya jauh di dalam jari kakinya. Adik kecil, aku tidak menyangka kau, pantas saja kau tidak menunjukkan reaksi apapun bahkan saat melihat jasad Suster Yun. Zhao Xingyue berbisik, Kakak Qin, apakah ini benar? Aku. Qin Haodong tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya, dia hanya berkata, ya, itu benar. Dia merasa lebih baik seperti ini sekarang, supaya semua orang mengira kalau dia menyukai laki-laki, dan akan menyelamatkannya dari banyak masalah di kemudian hari. Akan tetapi, apa yang diucapkan penyihir kecil selanjutnya hampir membuatnya hancur. Karena kamu tidak suka wanita, itu berarti ada 3 wanita yang tidur di asrama kita pada malam hari, bolehkah aku tidak memakai pakaian? Setelah makan malam, Qin Haodong tidak kembali ke kamar sampai larut malam. Kedua gadis itu sudah tertidur. Dia diam-diam naik ke tempat tidurnya untuk tidur. Tak lama setelah ia tidur, tiba-tiba tercium bau harum dan sesosok tubuh hangat masuk ke dalam selimutnya. Qin Haodong terkejut. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah penyihir kecil. Saat itu, meskipun dia tidak telanjang, dia hanya mengenakan piyama. Selain itu, dia memeluk erat lengannya. Tindakan ini membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Dia berkata tanpa daya, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada, aku hanya ingin tahu apakah kamu berbohong. Gadis kecil itu berkata sambil memegangi lehernya. Tubuhnya yang lentur mengusap dadanya dengan menggoda. Lalu dia mencium pipinya. Hei, kamu tidak bisa seperti ini. Qin Haodong benar-benar gelisah. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di tengah malam. Bukankah ini bentuk penyiksaan baginya? Meskipun dia berkata begitu, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang wanita sejak dia meninggalkan bumi. Setelah digoda oleh penyihir kecil, tubuhnya tiba-tiba merespons. Hehi, hehi, hehi. Penyihir kecil mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan segera menariknya kembali. Kemudian dia tersipu dan berkata, aku tahu kamu berbohong kepada nenekku, kamu sama sekali tidak menyukai pria. Setelah ketahuan oleh gadis kecil ini, dia harus mengakuinya meski dia tidak mau. Aku beritahu kamu, tapi kamu tidak boleh memberitahu nenekmu tentang ini. Si penyihir kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, kenapa, berbohong itu salah, kenapa kamu berbohong kepada nenekku? Qin Haodong berkata, jika aku tidak mengatakan itu, nenekmu pasti akan memaksaku menikahimu. Bukankah menyenangkan menikah denganku, aku sangat cantik, apa kau tidak ingin menikah denganku? Penyihir kecil itu berkata sambil melingkarkan lengannya di leher Qin Haodong. Keningnya menempel di dahi Qin Haodong. Qin Haodong merasa gerah dan kering. Gadis kecil ini sungguh godaan yang kuat. Dia segera menjalankan ki sejati kayu hijau untuk mengendalikan dorongan hatinya. Dia mendorong penyihir kecil itu dan berkata, ini bukan masalah apakah aku bersedia atau tidak, singkatnya, aku tidak bisa menikah terlalu dini. Si penyihir kecil berkata dengan nakal, aku tidak peduli, aku akan memberitahu nenekku besok. Berani sekali kau. Qin Haodong bahkan memiliki dorongan untuk membungkamnya. Si penyihir kecil sama sekali tidak takut, dia tertawa cekikikan dan berkata, kenapa aku tidak berani? Jangan bilang kau berani memakanku. Ekspresi Qin Haodong tiba-tiba berubah. Dia menunjukkan senyum nakal. Aku tidak berani memakanmu, tetapi kamu tidak akan mendapatkan makanan lezat di masa depan. Jika kamu berani menyebarkan berita ini, jangan pernah berpikir untuk memakan apapun dariku di masa depan. Awalnya, penyihir kecil tidak takut pada apapun, tetapi Qin Haodong tahu apa yang paling dia pedulikan. Dia segera melingkarkan lengannya di leher Qin Haodong dan berkata, adik kecil, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Tidurlah lagi. Qin Haodong akhirnya menghela napas lega. Untungnya, gadis kecil ini adalah seorang pecinta makanan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kalau begitu aku akan kembali, ini rahasia kita. Penyihir kecil itu terkekeh sebelum mencium pipinya lagi. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidur dengan tenang. Meskipun dia sudah pergi, Qin Haodong masih belum bisa tidur. Dia takut wanita tua yang tidak normal itu akan menyerbu masuk begitu dia tertidur. Setelah semalam gelisah, tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Luo Dongqing masuk dengan senyum lebar. Setelah memasuki pintu, dia melingkarkan lengannya di bahu Qin Haodong dan berkata dengan penuh semangat, Qin kecil, kamu benar-benar hebat, metodemu benar-benar berguna, aku akhirnya kembali ke rumah. Setelah itu dia tertawa, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. Melihat kepergiannya, Qin Haodong merasa bingung. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Dia hanya memberinya nasihat itu dengan santai di tengah suasana yang panas.
Apakah dia benar-benar berhasil? Wanita tua yang tidak normal ini benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Pada hari-hari berikutnya, Qin Haodong menjadi jauh lebih pendiam. Selain pergi ke asosiasi alkemis untuk membeli bahan obat, ia hampir tidak pernah keluar. Ia mendedikasikan waktunya sepenuhnya untuk memurnikan pil di ruang alkimia. Selama setengah bulan, dia telah memurnikan pil yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan sekitar 80.000 batu roh tingkat atas di cincin penyimpanannya. Namun, setelah sekian lama, pil-pil milik asosiasi alkemis telah mencapai titik jenuh. Lagi pula, butuh waktu untuk menjualnya. Tak berdaya, Su Wuxian hanya bisa mengatakan kepadanya untuk tidak membuat pil untuk sementara waktu. Asosiasi alkemis tidak punya uang untuk membeli pilnya. Qin Haodong menghitung bahwa dia masih kekurangan 20.000 batu roh tingkat atas dari perkiraan targetnya yaitu 100.000 batu roh tingkat atas. Menurut perhitungannya, kompetisi mahasiswa baru akan diadakan besok. Tampaknya dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung. Sambil makan malam, penyihir kecil berkata kepadanya, "Adik kecil, besok adalah hari kompetisi mahasiswa baru, mari kita bertiga membentuk tim yang tak terkalahkan dan memenangkan kejuaraan." Bekerja sama, apa maksudmu? Qin Haodong baru-baru ini tenggelam dalam pemurnian pil, jadi dia tidak begitu jelas tentang kejadian yang terjadi di Akademi Kura-Kura. Dia juga tidak tahu banyak tentang kompetisi mahasiswa baru. Si penyihir kecil berkata, "Begini masalahnya, hari ini di kelas, akan ada pengumuman tentang peraturan kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Berbeda dari sebelumnya, kali ini, dibutuhkan 3 orang untuk membentuk tim dan bertarung sebagai satu kelompok." Zhao Xingyue berkata, "Awalnya aku ingin melewatkan kompetisi mahasiswa baru ini. Namun, ketika ku dengar bahwa timnya terdiri dari 3 orang, bersama kakak Qin, aku tidak takut sama sekali." Qin Haodong terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, gadis ini juga merupakan yang terkuat di tahap tengah alam voiding. Dia dapat dianggap sebagai salah satu master di seluruh akademi. Kekuatannya sekuat harimau tetapi dia pemalu seperti kelinci. Dia tidak berani melakukan apapun. Dia berkata, "Mengapa 3 orang dalam satu tim? Bukankah dulu seperti ini?" Si penyihir kecil berkata, "Kau bertanya pada orang yang tepat, hanya aku yang tahu tentang ini. Kemarin, aku mendengar dari nenekku bahwa ada jejak sekte Raja Hantu di kerajaan Kura-Kura. Beberapa siswa dari akademi lain terbunuh saat melakukan tugas solo. Untuk meningkatkan kekuatan dan memastikan keselamatan para siswa, berbagai akademi di kerajaan Kura-Kura mengeluarkan perintah bahwa jika siswa ingin meninggalkan akademi mereka, mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Inilah alasan mendasar mengapa akademi kami mengubah aturan kompetisi. Untuk menghindari kepanikan, hal itu belum diumumkan ke publik." Qin Haodong bertanya, "Organisasi macam apa sekte Raja Hantu itu, apakah mengerikan?" Si penyihir kecil berkata, "Aku baru saja mendengarnya dari kakek dan nenekku, aku tidak tahu detailnya, dilihat dari namanya, itu pasti bukan organisasi yang baik." Zhao Xingyue berkata, "Saya tahu beberapa informasi tentang sekte Raja Hantu, itu adalah sekte yang sangat jahat, setiap orang di sekte itu menyerap esensi prajurit untuk meningkatkan diri. Sekte ini telah menghilang di bawah penindasan bersama berbagai sekte beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul kembali dan datang ke kerajaan Kura-Kura." Qin Haodong bertanya, "Apakah sekte Raja Hantu ini sangat kuat?" Zhao Xingyue berkata, "Ada banyak murid di sekte Raja Hantu, konon, Raja Hantu telah mencapai tahap akhir alam kesempurnaan agung. Terakhir kali, para master sekte dari beberapa sekte besar bergabung dan ingin membunuhnya, tetapi mereka tetap tidak dapat melakukannya, dia hanya terluka parah, aku tidak menyangka dia akan kembali lagi." Penyihir kecil berkata dengan heran, "Kakak Xingyue, bagaimana kamu tahu hal ini?" Ekspresi Zhao Xingyue membeku dan dia bergumam, "Ayahku mengatakan kepadaku bahwa jika aku bertemu orang-orang dari sekte Raja Hantu, aku harus lari sejauh mungkin." Qin Haodong sedikit penasaran dengan identitas gadis itu. Karena gadis itu tidak ingin memberitahunya, dia tidak akan meminta informasi lebih lanjut. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia masing-masing. Dia punya lebih banyak rahasia daripada yang lain. Keesokan paginya, kompetisi mahasiswa baru Akademi Kura-Kura resmi dimulai. 1.000 mahasiswa baru datang ke taman bermain bersama untuk mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Direktur Asosiasi Luo Dongqing. Setelah setengah bulan, Qin Haodong merasa Luo Dongqing tampak lebih baik. Tampaknya dia menjalani kehidupan yang baik setelah kembali ke tempat tidur istrinya. Setelah berbicara, Luo Dongqing mengumumkan peraturan kompetisi. Pertama-tama, mahasiswa baru yang berada di bawah tahap alam apoteosis tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Kemudian, 2/3 dari mereka tereliminasi. Di antara siswa lainnya, mereka dapat membentuk tim yang terdiri dari 3 orang sesuka hati. Akademi akan membantu siswa yang tidak dapat membentuk tim. Setelah pertemuan itu, Qin Haodong kembali ke kelas dan mendapati semua orang menatapnya dengan aneh, terutama siswa laki-laki.
Mereka menjaga jarak darinya seolah-olah mereka takut dia akan menganiaya mereka. Dia tidak bisa menahan senyum getir. Tampaknya reputasinya yang menyukai pria telah menyebar ke seluruh akademi. Wanita tua ini benar-benar berbahaya. Pada saat ini, Yun Xiang datang dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, apakah kamu benar-benar menyukai pria?" Qin Haodong melotot padanya dan berbisik, "Memangnya kenapa kalau itu benar? Apa kau tidak takut aku akan menganiaya dirimu?" Yun Xiang tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, hidupku adalah milikmu, selama kamu menyukainya, kamu bisa mengambilnya." Qin Haodong berkata, "Nyahlah, jauhi aku." Saat mereka berbicara dan tertawa, Mei Lin masuk dari luar. Bab 894 Lakukan apapun yang kau inginkan. Di bawah organisasi Mei Lin, kelas mereka dengan cepat dibagi menjadi beberapa tim dan mereka menyerahkan daftarnya. Kelas-kelas lainnya juga sangat efisien. Statistika selesai pada pagi hari. Pada pukul 2 siang, hampir 400 kontestan datang ke lapangan dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Taman bermain itu dibangun dengan cermat oleh Akademi Kura-Kura. Taman itu cukup besar untuk menampung 1.000 orang yang berkompetisi bersama. Seluruh lapangan diperkuat oleh sebuah formasi, membuatnya sangat kokoh. Kompetisi mahasiswa baru merupakan acara akbar yang diadakan setahun sekali di Tortoise Academy. Saat itu, lapangan dipenuhi penonton. Sebagian dari mereka adalah mahasiswa baru yang tereliminasi dan sebagian lagi adalah mahasiswa lama yang datang untuk menyaksikan keseruannya. Sue Pan dan He Kaisan sudah tiba lebih awal. Mereka berdiri berdampingan dan menatap Qin Haodong yang berdiri bersama penyihir kecil dan Zhao Xingyue. Kedua mata mereka dipenuhi dengan kebencian. He Kaisan berkata, "Saudara Sue, orang ini benar-benar berani mengikuti kompetisi, sepertinya ini adalah kesempatan kita untuk membalas dendam." Sejak meninggalkan asrama Qin Haodong hari itu, Sue Pan telah mengunjungi Yun Qianqian beberapa kali, tetapi dia ditolak olehnya. Dulu, meskipun Yun Qianqian membencinya, setidaknya di permukaan, hubungan mereka tidak terlalu buruk. Namun, sekarang dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Hal ini membuat Sue Pan marah dan ia melimpahkan semua kesalahan pada Qin Haodong. Dia berkata, "Kali ini aku harus melumpuhkan kultivasi orang ini dan mengeluarkannya dari Akademi Kura-Kura." He Kaisan berkata, "Saya telah memutuskan bahwa kita perlu mengendalikan persaingan sehingga dia bisa masuk ke tahap final tanpa membuatnya terlalu kentara." Sue Pan berkata, "Ada satu hal lagi, kita harus mengetahui musuh kita dan mencari tahu kekuatannya terlebih dahulu." Sebagai guru keempat di akademi, dia masih sangat pintar. Meskipun sekarang dia dipenuhi kebencian, dia tidak dibutakan oleh kebencian. Dia tahu bahwa hanya dengan mengetahui kekuatan Qin Haodong secara menyeluruh dia dapat memastikan penyelesaian rencananya dengan baik. He Kaisan berkata, "Jangan khawatir, Saudara Sue, aku sudah membuat pengaturan, berdasarkan instruksimu, pil kultivasi yang dijual oleh Asosiasi Alkemis dibeli oleh kami, pil ini telah meningkatkan kultivasi orang-orang kami ke tahap alam voiding." Sue Pan mencibir dan berkata, "Meskipun tahap awal alam voiding bukanlah apa-apa, aku tidak tahu apakah orang ini dapat mengalahkan 3 orang yang berada di tahap awal alam voiding." Tidak jauh dari mereka, 2 gadis yang sangat cantik berkumpul dan saling berbisik. Mereka adalah Fang Qionger dan Yun Qianqian. Setelah melihat Qin Haodong, senyum muncul di wajah Fang Qionger. Dia berkata dengan lembut, "Kakak senior, kamu pasti akan berhasil." Yun Qianqian dan Fang Qionger adalah sahabat karib, jadi dia berkata, "Menurutku begitu." Kultivasi Dr. Qin sangat tinggi sehingga dia pasti menjadi pemenang kompetisi mahasiswa baru ini. Fang Qionger mengangguk. Kemudian, rona merah muncul di pipinya yang halus. "Qianqian, apakah menurutmu rumor itu benar? Apa yang sedang kamu bicarakan?" Yun Qianqian tentu saja tahu apa yang dimaksud sahabatnya, tetapi dia ingin menggoda dewi ini yang dulu selalu sangat dingin. Fang Qionger semakin tersipu. "Itu rumor tentang kakak seniorku. Dikatakan, dia suka pria. Qin Haodong belum mengunjunginya baru-baru ini. Ditambah dengan rumor di akademi, dia memikirkan pertanyaan ini. Dewi dinginku, kau tidak pernah menganggap serius pria manapun, mengapa kau tiba-tiba tertarik pada gosip?" Yun Qianqian memegang tangan Fang Qionger dan berkata sambil tersenyum, "Gadis jahat, apakah kau telah jatuh cinta pada Dr. Qin?" Fang Qionger segera membalas, "Beraninya kau mengatakan itu. Kudengar ada seseorang yang mengumumkan secara terbuka bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali kakak seniorku." Sekarang giliran Yun Qianqian yang merasa malu. "Aku hanya ingin menyingkirkan bajingan Sue Pan itu tidak benar." Fang Qionger berbisik di telinganya, "Kudengar kakak seniorku menyembuhkanmu. Kalian berdua sudah berhubungan dekat. Apakah menurutmu dia orang seperti itu?" Yun Qianqian tidak tahu apakah sahabatnya melakukannya dengan sengaja. Namun, ketika dia memikirkan proses perawatannya, pipinya memerah seolah-olah akan berdarah. Pada akhirnya,
dia berkata dengan suara serendah semut, menurutku, Dr. Qin bukanlah orang seperti itu. Pada saat itu, seorang pria dan wanita datang dari kejauhan. Kedatangan mereka langsung membuat orang-orang yang melihat menjadi gelisah. Lihat, lihat, kakak Xiao juga datang untuk melihat kompetisi mahasiswa baru, dia menduduki peringkat ketiga di akademi. Xiao Yulong tidak ada apa-apanya, tidakkah kau lihat Peri Jinghong juga datang, dulu, dia tidak pernah menonton kompetisi mahasiswa baru, kenapa dia ada di sini tahun ini? Peri Jinghong adalah murid terkuat di akademi kita, dia tidak akan ikut serta dalam perburuan tahun ini, kan? Sulit untuk mengatakan apakah Peri Jinghong adalah yang terbaik, dia masing-masing menang dan kalah satu kali dalam kontes dengan penyihir kecil, tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Di tengah banyak diskusi, mereka berdua berjalan ke pinggiran taman bermain dan berdiri diam. Xiao Yulong tinggi dan tampan. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir Voiding Realm, yang lebih tinggi dari beberapa guru di akademi. Tidak heran dia menjadi idola jutaan gadis. Peri Jinghong adalah guru terkuat di mata kebanyakan orang. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir alam Voiding, satu tingkat lebih tinggi dari Xiao Yulong. Di saat yang sama, dia juga memiliki kecantikan yang tiada taraf. Meskipun dia hanya mengenakan seragam sekolah hitam, tetap saja sulit untuk menyembunyikan kecantikannya yang memukau. Rambutnya yang panjang, yang terurai di punggungnya seperti air terjun, diikat menjadi ekor kuda dan dibiarkan tertata rapi di belakang kepalanya. Dengan pedang Jinghong di punggungnya, dia tampak cantik dan heroik di saat yang bersamaan. Mereka berdiri berdampingan dan melihat ke arah taman bermain. Murong Jinghong melihat sekeliling dan akhirnya menatap ke arah tiga orang Qin Haodong. Xiao Yulong mengejar Murong Jinghong. Perhatiannya selalu tertuju padanya. Dia mengikuti tatapannya dan melihat penyihir kecil memegang lengan Qin Haodong. Jinghong, apakah kamu melihat Luo Hongying? Seseorang bahkan mengatakan bahwa dia adalah guru terbaik di akademi. Sungguh konyol, dia telah berada di akademi selama 4 tahun tetapi dia masih mahasiswa baru, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Murong Jinghong sedikit mengernyit. Dari lubuk hatinya, dia tidak suka cara Xiao Yulong memanggilnya. Mereka belum begitu akrab. Jangan remehkan penyihir kecil, kemampuan pemanggilannya sangat kuat, kita memang imbang, kita tidak bisa benar-benar tahu siapa yang lebih kuat. Xiao Yulong berkata dengan nada menyanjung, meskipun penyihir kecil itu seri denganmu, itu semua karena keberuntungan, kemampuan pemanggilannya terlalu tidak bisa diandalkan. Murong Jinghong berhenti berdebat dengannya dan berkata, aku belum pernah melihat Luo Hongying sedekat ini dengan seorang pria sejak aku mengenalnya. Xiao Yulong menyeringai. Kudengar dia adalah orang yang menyukai pria. Mungkin penyihir kecil menganggapnya sebagai saudara perempuan yang baik, jadi dia begitu dekat dengannya. Murong Jinghong berkata, saya mendengar bahwa dia adalah raja baru tahun ini, kekuatannya tidak terduga. Xiao Yulong mencibir dengan nada meremehkan dan berkata, raja baru, dia hanya seorang alkemis, dia secara paksa meningkatkan kultivasinya melalui pil. Orang-orang seperti kita yang menekuni seni bela diri hanya dapat mencapai batas melalui pengabdian yang tulus, dia membagi energinya di usia yang begitu muda, ini pasti akan membatasi tingkat pencapaian di masa depan, tidak peduli apapun, dia tidak dapat dibandingkan dengan Anda dan saya. Murong Jinghong menambahkan, saya pikir Anda meremehkan orang ini. Sepengetahuan saya, tidak ada yang tahu seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Levelnya, paling banter, dia hanya di tahap akhir alam apoteosis. Murong Jinghong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pernah melihat seorang alkemis tingkat 6 yang kultivasinya berada pada tahap akhir alam apoteosis? Xiao Yulong selalu sombong. Selain itu, setelah mendengar bahwa Qin Haodong menyukai laki-laki, dia semakin membenci raja baru itu dan memandang rendah Qin Haodong dari lubuk hatinya. Sekalipun dia adalah alkemis level 6, dia paling-paling berada di tahap awal alam kekosongan. Murong Jinghong berkata, pertama-tama, sangat jarang baginya mencapai tahap awal alam kekosongan di usia yang begitu muda. Selain itu, dia mampu membuat saudara-saudara Dong menderita kerugian satu demi satu dan akhirnya dikeluarkan dari Akademi Kura-Kura. Sue Pan dan He Kai-san juga menderita kerugian besar karena dia. Apakah menurutmu orang seperti itu hanya bisa berada di tahap awal alam voiding? Xiao Yulong mencibir dan berkata, aku juga mendengar tentang apa yang terjadi pada mereka, hanya saja keberuntungan orang ini terlalu bagus, Direktur Luo mendukungnya. Saya tidak pernah percaya pada keberuntungan, tanpa kekuatan untuk mendukungnya, keberuntungan tidak ada gunanya. Murong Jinghong berkata, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa Dong Zhenhai, He Kai-san, dan Sue Pan gagal bertarung dengan Qin Haodong tetapi kemudian mereka dikalahkan. Artinya, mereka telah menderita kerugian berturut-turut tetapi belum mengetahui kultivasi Qin Haodong, tidakkah menurutmu ini hal yang menarik? Xiao Yulong memikirkannya dengan saksama. Tampaknya memang benar. Sejak Qin Haodong masuk Akademi Kura-Kura, dia tidak pernah terkalahkan. Bahkan tidak ada yang bisa mengimbanginya. Setelah memikirkannya, dia berkata,
saya masih berpikir bahwa keberuntungan orang ini terlalu bagus. Kompetisi mahasiswa baru akan segera dimulai. Saya akan melihat seberapa lama dia bisa bersembunyi. Pada saat itu, saya secara alami akan melihat tingkat kultivasinya. Senyum mengembang di bibir Murong Jinghong, singkatnya, menurutku dia orang yang menarik. Kalau dia bisa meraih juara pertama di kompetisi mahasiswa baru, aku bersedia ikut kompetisi berburu dan bermain dengannya. Xiao Yulong terkejut. Murong Jinghong dikenal sebagai peri Jinghong. Dia benar-benar seperti orang dunia lain. Selain berkultivasi, dia jarang berpartisipasi dalam kegiatan di akademi. Hari ini, dia bersedia berpartisipasi dalam kompetisi berburu untuk anak laki-laki itu. Kemudian ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi berburu mahasiswa baru juga. Pada saat itu, dia bisa mengalahkan Qin Haodong dan membiarkan peri Jinghong melihat sikapnya yang elegan. Sebelum dimulainya kompetisi mahasiswa baru, Luo Dongqing mengumumkan peraturan kompetisi pertama. Semua orang bertarung dalam pertarungan tim di lapangan hingga hanya tersisa 48 orang. Pada saat yang sama, pemenang kompetisi mahasiswa baru ini akan menerima 20.000 batu roh tingkat atas sebagai hadiah. Kemudian kompetisi resmi dimulai. Begitu dia memberi perintah, semua peserta di lapangan langsung menjadi gugup. Setiap tim berdiri saling membelakangi dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang dan menatap lawan mereka dengan waspada. Satu-satunya pengecualian adalah Qin Haodong, penyihir kecil, dan Zhao Xingyue. Para kontestan lainnya telah memperoleh banyak informasi sebelum kompetisi dimulai. Mereka tahu bahwa salah satu dari 3 orang di depan mereka adalah Raja Baru. Yang lainnya adalah penyihir kecil yang ditakuti oleh semua orang dan merupakan salah satu dari 10 guru teratas di kampus. Menghadapi tim yang tangguh seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau maju dan membuat masalah. Bagaimanapun, ada 48 orang yang menang pada akhirnya. Mereka tidak peduli dengan 3 orang di depan mereka. Oleh karena itu, setelah kompetisi dimulai, semua orang mundur dan segera membuat lingkaran berongga dengan mereka bertiga sebagai pusatnya. Qin Haodong sangat puas dengan situasi ini. Baginya, yang terbaik adalah menghindari masalah. Dia melambaikan tangannya ke kontestan di sekitarnya dan berkata, kalian boleh melakukan apapun yang kalian inginkan. Selama kalian tidak membuat masalah untukku, aku berjanji tidak akan membuat masalah untuk kalian. Lalu dia duduk di tanah dan mengeluarkan oven dari cincin penyimpanannya. Bab 895 Anggur dan Makan Malam. Luo Dongqing dan para pemimpin akademi lainnya sedang duduk di tribun. Ketika mereka melihat Qin Haodong mengeluarkan oven, mereka tidak tahu apa itu. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang ini. Xiao Jian tersenyum dingin dan berkata, sepertinya orang ini gugup, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya begitu dia muncul. Menurut aturan kompetisi, setiap orang dapat bebas menggunakan senjata dan harta sihir selama tidak ada yang mati. Alis Murong Jinghong berkerut. Apa jenis harta karun ajaib itu? Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mereka tidak tahu benda apa itu. Para kontestan di atas panggung bahkan semakin bingung tentang benda ajaib macam apa itu. Melihatnya tiba-tiba mengeluarkan benda sebesar itu, mereka menjadi gugup dan mundur satu demi satu. Tepat pada saat ini, seseorang sudah mulai bergerak, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan melakukan pukulan mereka sendiri. Sesaat, seluruh taman bermain menjadi kacau. Namun, orang-orang ini tahu batas kemampuan mereka sendiri meskipun mereka ingin bertarung. Mereka menjaga jarak dari Qin Haodong dan 2 orang lainnya. Tidak ada yang berani melangkah maju. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berada di tahap alam apoteosis. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak akan memprovokasi ketiga orang ini. Penyihir kecil itu mendekati Qin Haodong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Haodong tersenyum dan berkata, lagi pula membosankan untuk tinggal di sini, ayo kita buat sesuatu yang lezat. Bagus, hebat, saya paling suka makanan lezat. Si penyihir kecil tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya, menjilati bibir merahnya yang halus, dan menelan ludahnya dengan putus asa. Di bawah tatapan semua orang, Qin Haodong mengeluarkan kebab domba dan sayap ayam yang sudah disiapkan dari cincin penyimpanannya dan menaruhnya di dalam oven. Kemudian dia menyalakan api dan menyalakan arang di dalam oven. Apa yang dilakukan orang ini, bukankah ini tempat kompetisi, mengapa dia memanggang sayap ayam? Orang yang berbicara adalah direktur asosiasi lainnya yang duduk di sebelah Luo Dongqing. Namanya adalah Hai Zhengning. Luo Dongqing berkata, lupakan saja, bagaimanapun, peraturan kompetisi kita tidak melarang memanggang, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Fang Qionger awalnya terkejut. Kemudian dia mencium aroma daging panggang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus dan berkata, baunya sangat harum. Yun Qian berkata, masakan Dr. Qin sama hebatnya dengan keterampilan medisnya, saya tidak akan pernah melupakan apa yang dimasaknya.
Kelihatannya benar-benar lesat. Fang Qionger menatap sayap ayam panggang di tangan Qin Haodong dan tak kuasa menahan air liurnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Es saat ini. Kalau saja kompetisi tidak sedang berlangsung dan para penonton dilarang memasuki area lapangan, dia mungkin sudah bergegas masuk. Wah, aku tidak percaya kakak seniorku punya keterampilan memasak yang hebat. Aku harus pergi ke rumahnya untuk makan kalau ada waktu. Yun Qianqian juga berkata, aku juga ikut. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yulong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, orang ini benar-benar lucu. Semua orang bersaing tetapi dia sibuk memanggang sayap ayam. Murong Jinghong berkata, tidakkah kau menyadari bahwa ini juga merupakan perwujudan kekuatan? Jika itu orang lain, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk duduk di sana dan memanggang sayap dengan santai? Xiao Yulong terdiam beberapa saat. Itu benar. Tim Qin Haodong yang terdiri dari 3 orang sepenuhnya mengandalkan kekuatan mereka untuk menghalangi lawan lainnya. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka punya waktu untuk memanggang daging? Orang-orang lain di panggung terlibat dalam perkelahian sengit. Namun, ketiga orang ini berkumpul di sekitar oven dan kedua gadis kecil itu terus-menerus meneteskan air liur sambil menunggu makanan. Adik kecil, apakah kamu sudah selesai memanggangnya? Mulutku berair. Penyihir kecil melihat sayap ayam emas itu dan berkata, oke, ini untukmu. Qin Haodong memberi Zhao Xingyue dan penyihir kecil masing-masing satu sayap ayam panggang. Kemudian dia mulai membalik kebab. Bau di taman bermain semakin kuat. Pada saat itu, seorang siswa terjatuh dari udara. Minggirlah, jangan ganggu aku. Penyihir kecil melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan orang itu langsung terlempar lagi. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan pemanggilannya, dia tetaplah seorang master di tahap akhir alam apoteosis. Murid biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Setelah mengusir lelaki itu, penyihir kecil mengambil sayap ayam itu dan memakannya dalam suapan besar. Enak sekali, adik kecil, kemampuan memasakmu luar biasa. Rasanya lebih enak dengan ini. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan sekaleng bir dan melemparkannya padanya. Kemudian dia melemparkan sekaleng sprite ke Zhao Xingyue dan memakan kebab sambil minum bir. Apa yang mereka makan, kelihatannya lezat sekali. Apa yang mereka minum, kelihatannya enak dan baunya harum. Awalnya, semua orang datang untuk melihat pertandingan mahasiswa baru, tetapi sebagai hasilnya, mata semua orang tertuju pada Qin Haodong. Semua orang mengendus aroma barbecue, terus menelan ludah, dan bertanya-tanya apa yang mereka minum. Meskipun kompetisi mahasiswa baru belum berakhir, mereka telah menjadi fokus seluruh kompetisi. Luo Dongqing berkata dengan getir, anak nakal ini tidak membawakan makanan lezat seperti itu untuk menghiburku, lalu ada anggur itu, baunya sangat harum. Yang lain berjuang keras, tetapi Qin Haodong hanya makan dan minum. Sekitar 1 jam kemudian, kompetisi akhirnya berakhir. Hanya tersisa 16 tim dan 48 kontestan di lapangan. Namun, orang-orang lainnya berkeringat atau terluka. Hanya Qin Haodong yang makan dan minum dengan gembira. Melihat pertandingan telah usai, mereka pun selesai makan dan minum. Qin Haodong membereskan barang-barangnya dan menunggu wasit mengumumkan babak selanjutnya. Melihat mereka sudah kenyang, anggota tim yang lain merasa iri. Mereka semua ikut serta dalam kompetisi, tetapi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Tahap selanjutnya adalah eliminasi tim, sebanyak 16 tim akan diundi untuk bertarung. Yang kalah akan langsung tereliminasi. Namun, karena mereka telah masuk 16 besar, semua orang akan mendapatkan bonus. Sebagai salah satu akademi terbaik di benua Lingwu, Akademi Kura-Kura sangat pandai menyelenggarakan kompetisi. Setelah undian diundi, lapangan segera dibagi menjadi 8 arena untuk babak berikutnya. Mereka yang bisa menang dalam pertempuran yang kacau ini pasti memiliki kekuatan tertentu. Ketiga anggota tim yang akan bersaing dengan tim Qin Haodong semuanya telah mencapai tahap akhir alam apoteosis. Ketika Qin Haodong memasuki akademi, ia menjadi raja baru karena ia berada di tahap akhir alam apoteosis. Sekarang, 3 lawan Qin Haodong berada di tahap akhir alam apoteosis. Dapat dilihat bahwa kultivasi para siswa ini telah meningkat pesat dalam waktu 1 bulan. Pemimpin tim itu bernama Duan Bailian. Tidak hanya kultivasinya yang tinggi, tetapi keterampilannya juga sangat baik. Setelah naik ke panggung, dia menatap Qin Haodong dan berkata, wah, ku dengar kau adalah raja baru tahun ini, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Beraninya kau meminta adikku untuk bertarung denganmu. Penyihir kecil melirik ketiga orang itu dengan jijik. Bola kristal biru muda itu dipegangnya di telapak tangannya. Gerbang kehidupan perlahan terbuka di heksagram itu. Dalam hal reputasi, penyihir kecil adalah yang paling terkenal di Akademi Kura-Kura. Dia bahkan lebih terkenal daripada kakeknya, Luo Dongqing. Setiap tahun dalam kompetisi mahasiswa baru, ada banyak mahasiswa yang datang untuk menonton kompetisi karena dia.
Seorang mahasiswa tua yang kuat yang tidak dapat naik kelas selama 4 tahun berturut-turut benar-benar mengejutkan. Selain itu, penampilan penyihir kecil yang lucu dan sosoknya yang jahat menarik banyak siswa laki-laki. Semua orang tertarik terutama pada gerbang kehidupannya. Keahlian pemanggilannya yang tidak pasti menjadi salah satu hal yang menarik. Selalu menegangkan. Jadi, ketika gerbang kehidupan terbuka, perhatian semua orang terpusat pada jenis binatang ajaib apa yang bisa dipanggilnya. Mengikuti pemanggilan penyihir kecil, beberapa sosok gelap bergegas keluar dari gerbang kehidupan bagaikan angin. Binatang-binatang ajaib yang dipanggilnya mendarat di tanah. Mereka tampak seperti anjing, mata mereka haus darah dan memperlihatkan taring putih mereka. Serigala angin, ya Tuhan, penyihir kecil memanggil 5 serigala angin sekaligus. Gale Wolves adalah binatang ajaib tingkat 6, ada 5 Gale Wolves, para master di tahap Voiding Realm bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Melihat kelima Gale Wolves, semua orang sudah menebak hasil kompetisi. He-Kai-san menghentakkan kakinya dengan marah dan mengutuk, sialan, bagaimana dia bisa memanggil 5 dari mereka. Murong Jinghong berkata, sepertinya Qin Haodong tidak perlu berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini. Benar saja, ketika 3 orang yang dipimpin Duan Bailian melihat 5 serigala angin, wajah mereka langsung pucat karena ketakutan. Binatang ajaib tingkat 6 setara dengan si kuat di tahap alam voiding. Ketiganya mungkin bahkan tidak akan mampu mengalahkan Gale Wolf, apalagi kelima orang ini. Dengan tatapan berbahaya di mata mereka, serigala angin itu hendak menerkam siapapun yang datang ke arah mereka. Duan Bailian segera berteriak, aku mengaku kalah. Kita mengaku kalah di babak ini. Setelah itu, mereka takut penyihir kecil tidak akan mampu menghentikan kelima binatang ajaib tepat waktu, jadi mereka berbalik dan melompat keluar arena. Hehehe, dengan kemampuanmu, kamu benar-benar berani menantang adikku. Si penyihir kecil terkikik lalu mengirim kelima serigala angin kembali ke gerbang kehidupan. Wasit naik ke arena dan mengumumkan bahwa tim Qin Haodong telah memenangkan kompetisi. Fang Qionger berkata, kakak seniorku benar-benar hebat. Dia memenangkan babak kompetisi ini tanpa perlu bertarung. Yun Qianqian tersenyum tipis dan berkata, apakah ini pepatah legendaris yang mengatakan bahwa kecantikan tergantung pada pandangan orang yang mengalahkan lawan adalah penyihir kecil. Oke, Dr. Qin tidak bergerak sama sekali, bagaimana Anda bisa tahu seberapa kuat dia? Fang Qionger melotot padanya dan berkata, hebat sekali dia mampu mengendalikan penyihir kecil, bukan? Selain kakak seniorku, siapa lagi yang bisa membuat penyihir kecil bersikap begitu baik? Yun Qianqian mengangguk. Kau benar, aku belum pernah melihat Luo Hongying begitu patuh. Meskipun Qin Haodong tidak bertarung sama sekali dari awal hingga akhir, dia telah menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, sebagian besar mata orang-orang terfokus pada tim mereka. Meskipun demikian, kompetisi mahasiswa baru dibagi menjadi 8 arena. Setelah beberapa saat, pertarungan di 7 arena lainnya berakhir. 8 besar ronde ini diumumkan. Setelah undian lagi, Qin Haodong dan 2 lainnya kembali ke arena. Melihat ketiga lawan berdiri di arena, Qin Haodong tidak bisa menahan senyum. Sepertinya tidak perlu bertarung lagi kali ini. Ketiga lawan di babak ini dipimpin oleh Yun Xiang. Setelah mendapatkan 1 pil kultivasi Qin Haodong terakhir kali, kultivasi Yun Xiang telah meningkat dari tahap tengah alam apoteosis ke tahap akhir alam apoteosis. Selain itu, kedua anggotanya juga sangat kuat sehingga tim mereka menjadi yang teratas dalam kompetisi ini dan masuk 8 besar. Setelah melihat Qin Haodong, Yun Xiang tersenyum dan berkata, kakak ipar, awalnya aku ingin masuk semifinal, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Baiklah, aku akan langsung mengaku kalah. Ingatlah bahwa kau berutang budi padaku, traktir aku dan adikku makan malam. Di antara ketiga orang itu, dialah yang menjadi pemimpin. Dia memberitahu anggotanya dan kemudian berkata kepada wasit di dekatnya, kita mengaku kalah di babak ini. Tiba-tiba, para penonton menjadi gempar. Mereka tidak hanya terkejut dengan penyerahan diri Yun Xiang tanpa perlawanan, tetapi juga terkejut dengan cara dia berbicara kepada Qin Haodong. Kakak ipar, apa maksudnya, siapa yang Yun Xiang panggil kakak ipar? Apa kau sudah gila, 2 dari 3 lawannya adalah perempuan, menurutmu siapa yang dia panggil saudara ipar? Bukankah Yun Xiang adalah saudara laki-laki Yun Qianqian? Jika dia memanggilnya saudara ipar, bukankah itu berarti Yun Qianqian adalah wanita Qin Haodong? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.